Selamat sore. Kita tanya jawab lagi ya. Siapa? Kalian di bagian apa? Bagian kalau untuk saya di bagian pengiriman, tapi ya karena sikap saya yang belum ini, jadi saya sembari belajar di gudang juga. Bagian pengiriman. Ya, Yang sebelahnya, Andi, Saya Andi. bagian Bagian saya saat ini di pengiriman. kamu berarti selaku gurunya Marco di Ya. pengiriman ya? Saya Oke. sebagai gurunya Marco yang bertanggung jawab untuk ngajarin Marco Di di pengiriman. pengiriman. Marco, saya tanya. ya siap. Bukan sistem. Kamu udah tahu SOP-nya di perusahaan ini? SOP pengiriman? Kalau untuk SOP pengiriman sih, ya kalau untuk step awalnya sih ya gimana ya, itu kayak pertama kali itu kita harus perhatiin kayak surat jalannya itu. Dari awal, dari kamu sebelum mau ngirim. Iya, Jadi kita kan selalu ada briefing tuh. iya kita harus ada briefing. Stepnya itu apa aja? Yang Coba pertama itu kan sebutkan. briefing, setelah itu kita pembagian surat jalan, terus rute-rutenya itu dibagikan. Nah setelah dari itu baru kita ke gudang, terus surat rekapan kayak pengirimannya itu. Awalnya jangan, kalau itu kan kesimpulan keseluruhan. Awalnya itu berarti apa? Kan briefing. Ya, Bahas masalah. iya bahas Betul. masalah di customer masalah. ataupun di jalan. Oke. Pertama pembagian surat jalan. Iya. Nah, pembagian surat jalan itu seperti apa? Ya pembagian surat jalan itu kita harus lihat kayak istilahnya kayak baginya itu, misalnya tempatnya itu ada yang kita samain. Kalau ada tempatnya, entah juga kita lihat kan itu. Iya, tergantung juga asal mobil kita itu tempatnya muat apa enggak, muat mobil gede, soalnya kan mobil ada 4 mobil. Nah itu kira-kira tempatnya itu, walaupun tempatnya sama tapi itu kira-kira itu bisa dilewatin nggak sama mobil besar apa kecil kayak gitu. Mobil kecil itu mobil apa? L300. L300. Kamu tahu volumenya mobil 300 berapa? Volume boxnya. Kalau volume box L300 kurang tahu, pokoknya saya volumenya kurang tahu saya. Bukannya apa kan di bagian depan itu volume mobil, belakangnya itu sisanya kalian udah isi berapa banyak, nah sisa volumenya masih berapa. Nah. Tapi depan ada volume mobilnya. Andi, lu udah berapa bulan ngirim? Saya di pengiriman baru berapa bulan? Sekitaran 6 bulanan. 6 bulan. Di surat jalan itu kan banyak tuh tulisan-tulisan yang aneh-aneh. Ya. Kamu sempat ada nanya nggak ke atasan kamu? Ada. Apa Ya itu? seperti kayak yang hadiah Mas Antam kayak gitu kan. Kan ada itu di bagian SJ-nya itu di barang yang kita bawa itu bermacam-macam kan. Nah, itu ada di situ nyelip satu Mas Antam. Nah, Mas Antam itu pernah saya tanyain sama yang Bu Yulia gitu kan. Bu Yulia sama Teatun juga saya udah pernah nanya sama Hanya kepala itu gudang. aja. Nah, katanya itu untuk Mas Antam tuh seperti kayak tabungan hadiah nantinya itu bakal bisa Itu untuk diambil. customer. Iya, untuk customer. Untuk customer. Berarti ada si customer itu nanya. Ya, karena nanti kalau kita ditanya customer waktu tiba kita di customer, terus waktu nurunin barang, customer nanya, ini satu lagi Mas Antam ini kok nggak ada katanya. Nah, itu kan supayanya kita bisa jelasin, kalau kita nggak nanya ke awalnya, kita nggak kecek, ya nanti kita bakal bingung sendiri di sana. Oke. Kalian sekarang ceritain step awalnya seperti tadi diulang. Step awal di pengiriman itu seperti apa, harus bagaimana. Nanti baru kita tanya. Step awalnya dari pertama kalian kasih Briefing. rekapan,
Pokoknya step awal pengiriman itu seperti apa sih? Dari briefing itu kan briefing. Nggak apa-apa cerita, nanti kita ini. Kalau step awal di pengiriman, Kalau untuk step awal di pengiriman itu ya yang pertama itu kita itu briefing, ceritain tentang kendala atau ada pokoknya kendala entah di jalan maupun di customer gitu kan. Nah, setelah briefing udah dikasih arahan atau dikasih solusi sama manajer. Nah, di situ baru kita mulai bagi surat jalan. Nah, di situ bagi surat jalan pun itu kita langkah pertama itu kita harus lihat dulu volumenya itu muat nggak di mobil sekian. Terus jalan kita lihat juga posisiin kan di situ udah ya rutenya itu. Entah ini muat di mobil kecil apa maksudnya mobil sedang apa enggak. Nah, dari situ baru kita posisiin lokasi-lokasinya itu, rute-rutenya itu. Nah, setelah selesai bagi surat jalan, di situ kita ke gudang, serahin surat rekapan pengirimannya itu ke kepala gudangnya. Di situ kita mulai muat. Nah, di situ kita muat juga kita yang pertama itu kita ngecek jumlah barangnya itu sesuai apa enggak, entah barangnya apa-apa aja. Nah, setelah itu artinya barangnya udah naik kita contreng lah istilahnya contreng kayak gitu biar ada kalau barangnya memang udah naik benar-benar. Nah, setelah muat pas pemberangkatannya itu ya langkah pertamanya ya kita foto kilometernya duluan. Pertama jalan itu foto kilometernya duluan terus kita kirim ke grup. Dan terus kayak misalnya kalau kita bawa orang, nah di situ kita kasih tahu terus estimasi kita kira-kira kapan sampai pabrik. Nah, setelah itu baru kita mulai kirim template ke customer. Artinya kirim template itu buat memastikan atau memberitahu mereka bahwa kalau kita nyampainya itu jam sekian-sekian agar nanti customernya bisa menunggu. Dan pada saat sampai di customer itu tiba itu kita nurunin barangnya juga. Yang pertama ya istilahnya kalau kita turun itu yang pertama kita kan pasti nanya dulu ini alamatnya benar apa enggak. Nah, di situ juga kita komunikasinya itu sama customernya itu harus benar-benar sopan agar tidak inilah. Nah, setelah itu baru kita turunin barangnya, dan turunin barangnya juga itu kita nggak boleh main asal aja kayak nurunin aja, kita harus sesuaiin dulu sama barang-barangnya itu, baru ya dicek baru kita turunin. Nah, setelah diturunin juga kita lihat lagi ini entah uang ini pembayarannya udah lunas apa COD. Nah, setelah dari itu baru kita minta foto kayak foto tanda penerima sama foto kertas surat rekapan itu supaya buat laporan di web kalau barangnya udah diterima. Menurut Andi gimana? Bener atau enggak? iya benar. Kalau tujuannya laporan di web itu, Ya, kalau untuk tujuan laporannya di web itu kalau misalnya kalau kayak kita harus laporan di web karena apa? Karena misalnya kayak dia mengambilnya itu dari belanjanya itu dari online kayak misalnya Tokopedia kayak gitu kan. Kalau untuk Tokopedia kan otomatis kita harus ada laporan biar nanti suatu saat misalnya kayak dia ngomong kalau barangnya udah maksudnya kayak barangnya nggak diterima kayak gitu kan, contohnya kayak dia bilang ngomong kalau barang itu nggak diterima. Nah, di situ kita udah pegang buktinya kan, kita udah ada bukti bahwa barangnya udah kita turunin dan ini foto penerimanya yang ini atas nama sekian sekian kan kayak gitu, kita bisa ada pegangan dikit lah buat bukti. Iya. Bukan lihat di mobil apa dulu, maksudnya kan suka ada tuh ini Iya. kecil sini. Ya maksud saya juga Jadi dia lihat itu mana dulu bisa gitu. kalau Enggak udah tadi. yang dilihat mobil dulu rutenya. ya maksudnya kan kayak kan nggak mungkin kan kayak barangnya 100-an lebih apa 200 lebih kan kita nggak mungkin. Enggak. Gini loh. Kenapa harus pakai volume? Ya. Oke lah, mungkin itu tujuan Pak Wito. Tujuan bos kita, tujuan atasan-atasan kita. Ya udah. Enggak, gua tanya, kenapa harus pakai volume sih? Saya yang jawab Om Nafi. Boleh. Tujuannya dibikin patokan volume itu supayanya pada saat kita bagi rute di komputer itu kan
udah ada nih min marknya, ukurannya itu. Karena barang yang kita bawa setiap hari itu bukan satu macam. Jadi bisa dibilang bermacam-macam, banyak. Nah, tujuannya itu supayanya memang pada saat dimasukin di mobil itu memang pas, udah pas walaupun ukurannya banyak gitu-gitu macam-macam, tapi pada dijumlahin keseluruhannya itu pada saat dimasukin ke mobil pas. Jadi nggak ada yang namanya barang ini ketinggalan. Seumpamanya ini kita bawa 4 surat jalan, kita nggak tahu ini volume mobil sekian itu, hanya kita lihat ini bisanya mobil box kecil. Nah, sedangkan volume mobil box kecil itu kan sedikit. Kalau nggak dibikin volume maksimal kayak gitu, kita main masukin ambil 4 surat jalan, taunya barangnya banyak. Nah, udah ketika masukin yang keempat itu tinggal 5 barang lagi nggak masuk. Nah, itu kan jadi nyusahin. Jadi sama aja ketinggalan barangnya. Nanti customer gimana itunya kan? Akhirnya barangnya ketinggalan, nggak masuk di mobil, ditinggal. Tujuannya untuk bikin volume supaya kitanya untuk orang pengiriman bagi rutenya bagi SG-nya juga tahu jadinya volumenya ini sekian jadi bisa dibawa untuk mobil ini, mobil A, mobil B, mobil C gitu. Terus kan kalau kayak kita kan ada termasuknya 3 jenis mobil ya. Ya. Besar, sedang, kecil. Nah, misalnya ada ini bisa apa sama-sama nih ke satu daerah, misalnya Jakarta Utara. Satunya ke Tanjung Priok, satunya ke mana, satunya Jakarta Utara. Yang satu bisa besar, yang satu cuma bisa kecil. Bisa nggak itu dimasukin ke besar semua? Kan satu arah. Iya. Soal kalau untuk itu biarpun satu arah, cuman jalannya kan nggak sama. Memang artinya dia satu jalur, tapi masalah posisi entah rumah customer itu pasti ada aja yang namanya portal, apa segala macam, apa larangan kayak gitu kan. Nah, kalau untuk mobil besar kan kita harus benar-benar pahami rutenya, benar-benar harus pahami karena kan ada ya istilahnya kayak larangan lah, nggak boleh dilewatin apa segala macam kan. Nah, jadi biarpun artinya searah, tapi kita harus artinya untuk kebaikan lah, bukan kebaikan sih, kayak gimana ya, jadi kita mau nggak mau ya harus milih mobil lain selain mobil besar itu, soalnya kan mobil besar masuk dalam kota itu kan larangannya pasti ada. Nah, kalau kayak kita nggak paham rute, otomatis kita ketilang gitu. Jadi walaupun satu orang nggak bisa buat jadi patokan. Iya, walaupun satu orang nggak bisa jadi patokan. Berarti rutenya kalian mental-mental dong. Iya. Iya. Ya, lebih baik mental-mental daripada susah pada saat di customernya ketika udah mau tiba di lokasi ternyata barang jalannya itu nggak bisa dijangkau sama mobil box besar. Ternyata jalannya kecil, jalan-jalan seperti komplek. Akhirnya kalau dipaksa masuk nanti nggak bisa keluar, atau bisa masuk tapi nanti berhubungan sama masyarakat, jadi masalah sama masyarakat. Dipaksa. Nah, terus kan tadi kan ada kalian yang ngasih template nih sampai jam berapa ke customer. Nah, itu kalian nentuinnya dari mana? Kan kita nggak tahu kondisi jalannya kayak gimana, nggak tahu nanti kita di jalan kita nggak tahu ada macet atau gimana. Itu kalian gimana cara nentuin sampai customer ini jam berapa, sampai customer ini jam berapa? Soalnya kan nanti kalau meleset, dari customer udah nungguin bisa marah. Kalau untuk waktu Kalau untuk waktu kayak estimasi kita ke customer itu gini, istilahnya sebelumnya kan kita udah nentuin jam sekian kita nyampe. Nah, di situ kan artinya sebelum berangkat itu kita kirim. Nah, di situ kita estimasi itu cuman membuat mereka untuk artinya memberitahu mereka bahwa hari ini kita barangnya dikirim hari ini. Nah, untuk meleset atau kayak terlambat atau gimana itu sebelum itu kan pasti dijalankan udah ini. Jadi di situ kita mulai hubungin customernya itu, kita kasih konfirmasi bahwa ini nanti mungkin sedikit terlambat karena ada kendala di jalan atau
gimana gitu, maksudnya kayak macet lah. Maksudnya pertanyaan yang tadi itu gimana cara kita bikin waktu itu tiba di customer, sumpahnya kita tiba jam 2, nah itu kok kita bisa bikin jam 2 itu kenapa gitu. Padahal kita kan nggak tahu nih rutenya ke sana itu di jalan itu kayak apa, ada kendalanya atau enggak, tapi kok kita bisa bikin jam 2 itu tiba di sana, itu gimana caranya kita bisa bikin jam 2 tiba itu. Ya kalau Maksudnya gitu. Ya kan kita buka map, iya, kita lihat di map. iya. Nah, itu kalau di map itu kan Ya. kayak ada petunjuk. Nah, kalau untuk itu yang pertama kan kalau kita saat pembagian surat jalan itu kan kita udah masukin di apa namanya map kayak gitu kan. Nah, di mapnya itu kan ada petunjuk. Nah, kan posisi pertama kan kayak kita dari Triguna pabrik. Nah, di situ kan kayak kita tambahin lokasi yang customer yang pertama yang harus kirim, otomatis kan ada petunjuk kan. Petunjuk kayak oh jam sekian itu nanti nyampe. Nah, di situ kita nggak berpatokan sama mapnya itu, pasti ya kita lebihin dikit lah karena kan Ya, kita nggak tahu kalau lokasi di jalan itu nanti ada macet apa ada kendala lah, istilahnya kendala kayak gitu kan. Dan di situ entah mau ini pun walaupun kita artinya kayak meleset nih, nah di situ sebelum kita itu juga kita apa konfirmasi dulu ke customernya ini bahwa ini nanti mungkin sedikit meleset atau gimana karena kan posisi jalannya macet jadi agak sedikit terlambat. Terus itu kan tadi kan ada bahas volume mobil ya. Volume mobil masuknya berapa banyak. Berarti kan itu dalam satu mobil itu kalian bukan hanya bawa untuk satu customer kan. iya. Nah, itu kalian cara masukin barangnya gimana? Kalau itu kan berarti kan ada beberapa customer. Nah, itu ntar kan berarti kan mana yang turun duluan, mana yang turun belakangan. Nah, tiap customer PO-nya beda-beda. Itu gimana kalian ini ngaturnya di mobil? Di situ ya waktu pertama kan yang saat pembagian surat jalan itu kan pasti udah ada urutannya kan. Kayak oh ini turunnya pertama, kedua, ketiga sampai terakhir kayak misalnya empat customer kayak gitu. Nah di situ pada saat masukin itu kita masukinnya per item atau per customer kayak gitu. Jadi di situ pada saat penurunan juga kita nggak susah kayak nggak apa kocar lah kayak gimana ya Ngaca, nggak ngaca kayak gitu. Jadi kita turunnya itu masukinnya dikelompok. dikelompokin kayak satu customer dia di depan, yang customer pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir. Jadi itu pas kita nurunin juga ikutin surat jalan yang susunan yang kita masukin juga. Untuk yang dimasukin Berarti kalau pas lagi masukin barang posisi kalian di mana? Kalau kita ngecek. kita ngecek, saya bagi-bagian Ngecek di mana? ngecek di belakang mobil. Jadi kalian yang ngasih arahannya. Iya, iya. Jadi naiknya harus sekian, harus per item atau per customer kayak gitu. Oh ini nanti turunnya duluan, ini turunnya terakhir. Nah di situ kita arahin kayak yang nyusun di dalam mobil itu bahwa susunya itu harus per item terus per customer. Soalnya jangan digabung-gabungin. Soalnya ini kami bawa banyak listnya kayak 4 surat jalan gitu, bukan satu surat jalan aja. Jadi nyusunnya itu harus per item terus harus per customer juga biar nantinya barang-barang yang kami turun itu nggak kecampur lah. Nah, itu kan kalau kondisi mobilnya lowong ya. Ya, Kalian bisa sekat. Kalau kondisi mobilnya full, kan berarti kan kalian nggak bisa ngasih sekat. ya kalau untuk itu sih kembali ke kita lagi Bu. Kalau itu tergantung dari kita, entah biarpun padat tapi kan kalau kita ngecek otomatis kayak kita ngecek lagi surat jalannya benar-benar teliti. Oh ini customernya ini, barang-barangnya ini sekian-sekian. Dan di situ kita ngeceknya itu harus benar-benar teliti terus fokus agar barang-barangnya itu kita nggak salah nurunin atau nggak ini. Terus kalau buat nganter barang nih ke customer nih, Iya. itu kan nggak semua kayak kita customer lama, kadang ada customer baru. Itu cara kalian cari alamatnya gimana? Kan dari kita cuma kasih kertas nih, Iya. sama ada alamat. Nah, kalau untuk itu kayak misalnya alamat baru. Nah, untuk alamat baru itu sebelumnya itu kan sebelum jalan kan kita kirim template-nya duluan. Nah, di situ setelah
istilahnya kayak template kita dibalas kayak gitu. Nah di situ kita minta Sherlocknya kayak gitu. Nah di situ juga pas minta Sherlocknya itu kita minta patokannya juga. Jadi pada saat kita senyampainya itu kita nggak perlu kayak ya paling-paling nanya di sekitar orang-orang yang di sekitar situ, oh ini rumah atas nama bapak ini, terus rumahnya bloknya ini, jadi bisa ini dikasih tahu sama yang tetangga apa ini orang-orang di sekitar situ. Nanya ke orang-orang sekitar tetangga, kalau sama mereka disasarin gimana? Oh bener ini tempatnya, itu tahu-tahu mereka ngaku-ngaku. Kalau jaga-jaga gitu gimana? Kalau untuk itu pasti ya kita baca surat jalannya itu dulu. Kan kita ada alamatnya kan tertulis di surat jalan itu kan, oh ini alamatnya jalan ini sekian kan. Di situ kita harus baca juga. Di situ baru kita nanya ini sesuai apa enggak. Di situ kita coba konfirmasi lagi ke customernya itu, Pak ini kami udah di sini, apa benar enggak ini kami tempat ini benar enggak. Nah di situ kita dengar dari jawaban mereka benar apa enggak. Terus kalian kan nggak cuma nganterin ke customer langsung nih, Iya, juga ke ekspedisi kan? iya. Kalau ke ekspedisi gimana? Kalau untuk ke ekspedisi yang pertama juga kita kirim template. Nah di situ kan artinya tangan ke tangan kan, kayak cara kirim barangnya kan tangan ke tangan. Jadi itu memang benar-benar kita harus benar-benar ngecek. Terus kan di surat jalan itu ada istilahnya kayak amplop ya apa resi. Di situ kita resinya itu penting. Jadi kita harus minta resinya itu, terus kayak pada saat nurunin barangnya juga kita harus benar-benar lihat agar barang-barang yang kita turun itu nggak ada yang kurang. Soalnya kan masalahnya tangan yang mesannya itu bukan di dekat-dekat sini kan, maksudnya kayak jauh lah. Jadi itu kalau sampai barangnya ada yang kurang apa segala macam berarti ya itu yang ada aduh bahaya lah. Yang ngeceknya kan misalnya kan kalau untuk ekspedisi kan dia ada resinya ditempel. Nah, di situ sambil lihat resinya kita juga sambil cek surat jalannya itu, barang ini ada berapa, sekian ada berapa kuli. Jadi situ kita ngecek. Nah pada saat nurunin juga kan kita yang nurunin sendiri, jadi kita ngitung barangnya ada jumlahnya ada berapa gitu. Terus kalau kayak ekspedisi kan, terutama kalau kayak yang di pelabuhan atau kan kalau ekspedisi biasanya ada di satu kawasan mereka. Iya. Itu kan kadang suka nggak ada pelangnya. Iya. Itu gimana kalian cara carinya? Kalau untuk itu ya itu larinya kayak kami lagi, kayak kita kalau ya istilahnya kayak malu bertanya pasti di jalan lah. Jadi situ kita harus cari tahu, benar-benar cari tahu, nanya ke sekitar situ. Oh ini ekspedisi atas nama ini di mana ya Pak? Di mana ya Pak? Dan di situ istilahnya kayak biarpun udah dikasih tahu tapi sampai ekspedisinya itu kita harus pastiin lagi benar-benar. Nah di situ kita lihat dulu pelangnya itu kan otomatis pasti kayak ada tulisan kecil-kecil lah di situ. Nah di situ kita lihat, terus kita fotoin, kita tanyain ini benar nggak, kayak gitu. Terus nah kalau misalnya kayak ekspedisi kan kalian ada tanda terima ya, ada resi Iya. kan, udah kelihatan. Kalau kalian nganter ke customer, Kalau nganterin buat tanda terimanya apa? ya kalau untuk itu ya yang surat jalan itu, tanda terimanya yang surat jalan itu. Jadi kita kasih Sama apa? Maksudnya bukti terima barang. terima sama fotonya, foto customer, terus foto tanda tangannya itu. Nah kan tapi nggak semua orang mau dipoto. Ya itu kalau untuk itu sih ya kalau memang dia nggak mau foto kan memang ada beberapa customer yang nggak mau difoto atau dilarang kayak gitu kan dari perusahaannya nggak mau difoto. Jadi di situ ya minimal ya kita foto barangnya lah, terus sama pelang
rumahnya itu, minimal kita fotoin itu biar ada bukti. Iya, tanda rumahnya itu, kayak tanda terimanya itu. Tapi kan kadang orang, ah itu kan bukan pelang rumah saya. Nah, kalau untuk itu, tapi kan setidaknya kan kita udah ada pegangan kayak gini, jadi seketika dia ngomong kayak gitu kan kita bisa ada bukti dikit lah kalau bahwa ini orang atas nama ini yang nerima. Nah di situ kan sebelum kita ini juga kan kita minta sekalian nama-namanya kan, nama penerimanya itu. Nah di situ kita bisa kasih tahu bahwa ini barangnya udah diterima sama Pak ini gitu. Ya misalnya dia nggak, itu saya nggak kenal, itu juga bukan rumah saya. Buat bukti akuratnya. Dari kalau Gimana cara ngomong ke customer kalau dia nggak mau difoto tuh, kalian harusnya gimana? Kalau untuk dia customer kan, kalau dia nggak mau difoto kan pasti kita jelasin dulu kan. Oh ini kita fotonya ini cuman buat barang bukti tanda penerimanya doang. Apalagi kayak yang Tokped itu kan memang sangat penting, itu harus difoto itu. Karena apa? Takutnya kayak ya kembali lagi kayak tadi, kayak mereka ya komplain apa gimana, kayak istilahnya bohong lah kayak gitu, kayak bahwa barangnya nggak diterima padahal udah diterima. Di situ ya penting, foto itu memang harus penting. Detil. Ya, karena misalnya kayak kita nggak detail gitu kan, pasti nanti mereka kayak apa, kayak komplain di apa namanya, kasih apa ya namanya itu, yang biasa kayak ya di situ kan pasti yang ada istilahnya kayak apa, pabrik apa, bukan itu enggak maksudnya kayak misalnya kan kayak kita, mereka kan bisa ini kan. perbedaannya order di Tokopedia sama di web itu, kalau di Tokopedia itu belum dibayar, sistemnya sama aja kayak COD. Ketika barang sampai itu baru dia mau bayar, nanti sama aja kayak COD kan. Iya. Tapi ditransfer. Nah kalau di web itu dia kadang ada yang COD, kadang ada yang ditransfer. Nah otomatis berarti kalau yang di Tokopedia itu berarti semuanya kan yang order itu belum bayar dia. Nah dia nanti kalau kita nggak foto bukti dia terima barang, dia nggak mau bayar. Bahasanya nanti dia bilang komplain di Tokopedia, di marketplace punya toko online Triguna, ngomong saya nggak terima barang, jadi dia nggak mau bayar. Jadi itu pentingnya di order Tokopedia, resi apa, di pesen dari online Tokopedia itu harus minta foto customernya, harus jelas sama pelangnya juga, makanya gitu. Nambahin dikit sih, sebenarnya bukan belum dibayar. Duit mereka sudah bayar tapi ke pihak Tokopedia, pihak ketiga. Jadi dana masih ditahan sama pihak Tokopedia, belum masuk ke kita. Jadi selama dana masih di Tokopedia atau di marketplace-nya, misalkan nanti orang yang udah ada batasnya, terus orang yang ngakunya belum terima, komplain, itu bisa mereka mengajukan pengembalian dana, dan dananya kalau kita nggak ada bukti kuat, dananya dibalikin oleh pihak marketplace-nya ke pembeli. Jadi itu jaga-jaga. Kalau sedangkan kalau order web, orangnya udah jelas sudah transfer dulu ke kita, uangnya sudah masuk. Kalaupun COD kan mereka pembayaran langsung di depan kalian udah ketahuan, jadi ya udah beres gitu. Kalau Tokopedia dia ada step lainnya, makanya perlu bukti yang kuat. Tuh. Terus kan kalian kalau mau naikin barang dari gudang ke mobil, boleh nggak sih posisi kalian sebagai supir yang mau ngirim itu ada di dalam mobil? Susun misalnya. Misalnya kalian susun di dalam mobil, tidak di depan pintu, Dari belakang mobil. tidak di belakang mobil. Kalau itu nggak boleh Bu, Kenapa? soalnya kan barangnya otomatis kita nggak lihat kan, entah ini mereka naikin dulu, istilahnya kan kayak mereka tarik rollingnya datang kan, ada kan yang kayak misalnya kita naikin lambat, otomatis kan pasti rollingnya datang, tahu-taunya yang barang mereka bawa itu yang pas kita susun itu mereka campur-campur kayak gitu, kayak dicampur kayak gitu, oh ini customer punya customer lain tapi mereka naikin gabungin sama customer lain kayak gitu. Jadi itu pas
pada saat kita nurunin itu pasti otomatis susah itu. Kan nggak mungkin satu mobil penuh kita harus cari satu-satu, kita harus bongkar di tengah jalan, kita bongkar gitu kan. Jadi itu mau nggak mau ya kita yang harus di belakang mobil dan kita yang harus ngecek biar agar nanti naiknya itu per item terus per customer. Jadi kita pas saat di nyampe customer itu kita nurunin juga nggak susah. Kan bukannya kalau kamu di dalam mobil kamu juga bisa nyusun tuh per customer. Iya masalahnya kan kalau untuk itu kan nggak kan kita nyusun, masa kita harus sambil lihat, otomatis ya pasti lama kayak gitu, lama lah kayak kita nyusun sambil lihat ini segini. Jadi mau nggak mau ya kita yang harus ngecek. Nah mereka yang susun biar kita kasih arahan juga, ada arahan juga. Kalau kita yang ngecek berarti otomatis kita nggak kalau kita yang nyusun berarti otomatis kita nggak ngecek. Nggak ngecek ya. Nah pada saat nurunin barang itu kita nggak tahu Iya. ini barang si customer siapa. Punya siapa Ini gitu. Barang kecampur semua. Main masukin dan kita yang Iya. terima percaya dari orang gudang iya, bahwasanya memang ini barang semua udah kita masukin